Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas salah satu kasus yang mana ada seorang anak kecil yang tidak bersalah dan berakhir dengan tragis. So, seperti apa kasus dan kronologinya? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends guys. Kathleen Coleman yang akrab disapa dengan Katie adalah gadis kecil yang berusia 10 tahun. Ia adalah murid sekolah dasar di Cartersville, Indiana. Putri dari John dan Angie Neese ini adalah seorang anak yang ramah dan periang dan juga disukai oleh banyak orang, dan tidak ada yang menyangka bahwa Katie kecil ini akan pergi begitu cepat. Pada 25 Januari 2005, Katie memulai harinya seperti biasa. Ia bangun dan sarapan lalu berangkat ke sekolah diantar ayahnya, dan sekitar pukul 3 sore ia pulang dari sekolahnya. Saat itu ibunya tengah menyiapkan makan malam. Karena ingin membantu ibunya yang sedang sibuk masak di dapur, Katie menawarkan dirinya untuk membeli tisu toilet yang sudah hampir habis. Setelah diberi uang, ia pergi ke Dollar Store, sebuah toko serba ada yang hanya berjarak 1 blok dari rumah mereka, karena Katie sudah sering pergi ke toko itu. Katie segera bergegas untuk pergi, dan saat itu udara memang sangat dingin. Dengan kepergian Katie, ibunya menunggu lama dan Katie pun tidak kembali pulang. Awalnya sang ibu tidak begitu panik. Katie punya banyak teman di sepanjang jalan menuju toko. Jadi ia pikir mungkin putrinya itu singgah ke rumah temannya dengan waktu yang lama dan mungkin bisa jadi lupa waktu. Dan ketika menjelang malam dan Katie pun masih tidak pulang dan rasa khawatir mulai menyergap, ibunya lalu mendatangi setiap rumah teman Katie dan menanyakan jika mereka melihat putrinya apa enggak. Namun anehnya tidak ada yang melihat Katie. Kekhawatiran ibunya seketika berubah menjadi ketakutan. Ia kemudian menelusuri sepanjang jalan dengan berjalan kaki sebelum akhirnya menyerahkan dan memutuskan untuk melapor ke polisi lokal pada sekitar jam 8 malam. Malam itu tidak hanya polisi yang melakukan pencarian, warga sekitar juga ikut mencari Katie. Ratusan orang dikerahkan untuk membantu melakukan pencarian, dan gak kurang dari puluhan anjing pelacak dan bahkan juga helikopter diterjunkan. Poster hilangnya Katie juga menyebar ke setiap sudut kota, dan digambarkan ia memiliki ciri-ciri memiliki tinggi 4 kaki 6 inci, bermata coklat dan berambut coklat sepanjang bahu. Dan pada akhirnya ada seorang tetangga yang mengaku melihat Katie pada hari di mana ia menghilang. Menurut kesaksiannya, gadis kecil itu datang ke rumah mereka untuk memberitahukan bahwa ia melihat anjing peliharaan keluarga mereka terbunuh di dekat rel kereta api. Setelah keterangan itu, pencarian semakin gencar dilakukan dan mereka segera menyusuri sepanjang rel kereta api. Katie terakhir kali terlihat memakai baju merah dan celana olahraga berwarna hitam. Ia juga mengenakan mantel musim dingin berwarna biru dan sepasang sepatu tenis hitam. Pada 29 Januari, seorang pria yang diduga menculik Katie dirilis ke publik. Pria itu memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 5 kaki 8 inci, berusia antara 18 hingga 20 tahun, rambut hitam, dan berwarna kulit pucat. Seorang saksi mata kemudian mengatakan ia melihat gadis kecil yang ciri-cirinya hampir sama dengan Katie di sebuah truk pick-up Ford putih F150. Truk tua itu tampak bersih dan juga pastinya terawat. Orang tua Katie memohon kepada sang penculik agar bersedia mengembalikan putri mereka dengan selamat. Tetapi keesokan harinya, orang tua Katie harus menerima kenyataan yang pahit. Mayat Katie ditemukan oleh polisi dari kepolisian negara bagian Indiana tergeletak di sebuah sungai kecil, yang mana sungai itu berada di wilayah Danau Cypress yang letaknya sekitar 19 mil dari kediaman rumah Katie. Jasad Katie Coleman ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Jasadnya tenggelam di dalam air dan kedua tangannya diikat
diikat ke belakang. Menurut pemeriksaan, gadis kecil itu sempat mengalami pelecehan seksual sebelum tenggelam. Setelah penemuan jasad Kathy, seorang pria bernama Charles Hickman ditangkap polisi. Pria kurus dengan tingkah laku yang agak aneh itu didakwa sebagai pembunuhan Kathy. Hickman sendiri rupanya tinggal hanya beberapa blok dari Dollar Store yang mana tempat Kathy pergi membeli tisu. Tetangga Hickman mengingatkan pria kurus tinggi itu sebagai orang yang aneh. Ia biasanya berdiri di halaman rumahnya, memandang dengan aneh dan tidak melakukan apa-apa. Setelah Hickman ditangkap, pria itu mengaku bahwa Kathy telah melihatnya melakukan transaksi obat terlarang. Hickman lalu menyeret gadis kecil itu ke truk dan menurut keterangan Hickman, awalnya ia hanya ingin menakut-nakuti Kathy agar ia diam. Ia lalu membawanya ke sungai pada tengah malam dan mengikat tangannya. Tetapi menurut penuturan Hickman, Kathy tidak sengaja jatuh ke sungai dan tenggelam. Setelah dari itu, ia melarikan diri dan meninggalkan Kathy. Seorang teman Hickman yang bernama Timothy C yang berusia 22 tahun tampaknya bersama pria itu saat penculikan sedang terjadi. Ia diduga pula ikut dalam penganiayaan dan pelecehan terhadap Kathy. Sepertinya sampai di sini kasusnya menjadi terang dan sangat amat jelas. Namun polisi mulai memperhatikan bahwa pengakuan Hickman atas perbuatannya tidak konsisten dan terus-menerus berubah. Dan beberapa minggu setelah penangkapan Hickman, dia mengatakan kepada polisi bahwasannya ia telah berbohong. Polisi kemudian menyisir tempat menemukan jasad Kathy. Di sana mereka menemukan sebuah puntung rokok yang mana kemudian diambil untuk dijadikan sampel DNA lalu kemudian dibandingkan dengan DNA yang ditemukan pada tubuh Kathy. Setelah sampel DNA itu diselidiki, ternyata sama sekali tidak sesuai dengan Hickman. Setelah diselidiki lagi lebih dalam, DNA di puntung rokok itu ternyata milik orang lain. DNA itu bukan milik Hickman atau Timothy C, tetapi milik seorang pria bernama Anthony Ray Sackelman. Hickman dinyatakan bersalah karena menyesatkan penyelidikan dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Dan sementara itu, Sackelman rupanya sedang mengunjungi ibunya di Bakersfield pada hari di mana Kathy menghilang. Ia juga mengendarai truk pickup putih seperti halnya yang dikatakan seorang saksi sebelumnya. Setelah menjalani serangkaian investigasi, Sackelman mengaku bersalah dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 30 tahun tambahan karena menganiaya Kathy. Sackelman kemudian dibawa ke Webbers Valley Rodels National Facility yang mana tempat di mana ia akan menjalani hukumannya. Namun ternyata di penjara itu juga mendekam seorang tahanan yang bernama Jared Harris dan dia adalah sepupu Kathy. Jared Harris yang saat itu berusia 22 tahun di penjara karena kasus pencurian dan kebetulan berada di blok yang sama dengan ruangan tahanan Sackelman. Jadi begitu mengetahui sepupu kecilnya dan menjadi korban pelecehan seksual dan ditenggelamkan hingga tewasnya oleh seorang pria yang ditahan di tempat yang sama dengan dirinya, Harris tidak tinggal diam. Dan pada tanggal 22 September 2006, Harris menyelinap masuk ke dalam sel Sackelman tanpa sepengetahuan Sackelman. Begitu Sackelman masuk ke dalam selnya, Harris yang sudah menunggu langsung membanting pintu dan mengikat tangan Sackelman dan juga mengancam Sackelman dalam ruangan tersebut. Di tangan Harris sudah ada alat tato yang berhasil disembunyikan dari pengawasan penjaga. Sackelman tidak punya pilihan dan pada akhirnya Sackelman mati di tangan sepupu Kathy yang ingin membalaskan dendam Kathy atau membiarkan dirinya ditato, yang mana Sackelman juga pada saat itu pasrah. Saat itulah Harris kemudian mentato dahi Sackelman yang mana sebuah tulisan Kathy's Revenge yang mengartikan pembalasan dendam Kathy terukir permanen di dahi pria itu. Tato itu tentu tidak dapat dihilangkan dan menjadi sangat memalukan sekaligus
pengingat bagi Shacklman atas kejahatan yang sudah ia lakukan kepada Katie. So, dari kasus ini yang gue garis bawahi atau ada sedikit yang pengen gue jelaskan tentang Hickman, yang mana dia adalah seorang pengguna, makanya dia bisa menjelaskan suatu hal yang tidak jelas dengan kronologi yang membuat polisi itu bingung. Makanya polisi juga berpikir bahwasannya Hickman atau Timothy C ini bukanlah pelakunya, melainkan mereka adalah seorang pemakai yang mana mereka itu dalam keadaan yang mungkin tidak sadar, dan pada akhirnya polisi pun curiga dengan mereka karena mereka bukanlah pelakunya. Karena mungkin juga menurut gua kalau mereka bisa dikatakan ketika menyampaikan kronologi atau ketika diinterogasi tentang pembunuhan Katie ini, mereka pun juga sulit untuk menjelaskan karena mereka itu masih dalam pengaruh obat-obatan yang mereka pakai. Makanya dari beberapa saksi mata tentang Hickman atau Timothy C ini, mereka adalah orang yang aneh. Karena menurut gua dari orang-orang seperti itu ya karena pengaruh obat ya gitu ya. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye bye.